Presiden Prabowo Subianto menyoroti permasalahan BUMN dalam pidato RAPBN 2026 dan nota keuangan di Gedung Parlemen RI. Seorang remaja tewas mengenaskan dianiaya sejumlah rekannya saat berpesta minuman keras di Kota Blitar, Jawa Timur. Selamat pagi pemirsa, kami membuka kebersamaan kita pada pagi hari ini dengan informasi sepertinya masyarakat belum ada yang merdeka sepenuhnya begitu ya dari musibah atau dampak siklus cuaca, terutama yang mereka yang berada di pesisir. Ya. Ini tepat ya, Indonesia di usianya yang 80 tahun ini pemukiman warga Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara digenangi masih oleh banjirop terjadi pada Minggu malam pemirsa. Ketinggian air ini bervariasi mulai dari 50 cm. Bahkan ada beberapa wilayah yang lebih tinggi lagi ya. Dan ini membuat sejumlah warga resah dan juga pasrah dengan luapan air pasang laut yang memang sering dikategorikan melanda tempat tinggal mereka. Jadi di tengah-tengah mungkin RT dan RW lainnya sedang bersorak-sorai, berlomba-lomba. Nah ini harus dihadapkan dengan banjir yang terjadi. Setidaknya ada 12 RT di RW 22 di Muara Angke ini yang terendam banjir. Ya. Ketinggian bervariasi, mulai dari sampai dengan 50 cm. Jadi sejumlah warga yang sedang beraktivitas pun terpaksa harus melintasi genangan. Warga ini mengaku ketinggian banjir air pasang laut kali ini lebih parah dibandingkan hari sebelumnya. Bahkan banjir menerjang usai para warga ini merayakan Hari Kemerdekaan RI ke-80. Selain itu kondisi banjir yang kerap terjadi membuat warga pasrah dan berharap kepada pemerintah setempat untuk dapat menanggulangi banjir yang terjadi di wilayah mereka. Jadi semangat merdeka itu jangan hanya terus dipekikkan oleh rakyat, oleh kita masyarakat. Tapi para pemangku kebijakan dalam hal ini adalah pemangku kebijakan wilayah DKI Jakarta pun juga harus memikirkan. Harus ada solusi dong. Harus ada solusi begitu. Tapi menunggu solusi tersebut bisa dimanfaatkan Dengan belut. lomba tangkap belut, ikan juga sekalian ya. Cuman kolamnya luas banget kayaknya itu. Kebesaran itu ya. Kita sama pemirsa dulu pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, masih semangat. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Ya, seperti biasa di awal kebersamaan kita ada pantun dulu Aduh, cakep. Ya. Cuman nih agak-agak ini ya, mudah-mudahan nyambung maksudnya Karena baru bikin nih. Gak apa-apa, langsung aja. Jadi gini ya, berjuang di Surabaya hingga tamat. Cakep. Bambu runcing tegak di tangan. Cakep. Bung Tomo kobarkan pekik semangat. Cakep. Kini Rivi dan Ratih kabarkan informasi jitu dan hangat. Cakep. Informasi jitu salah satunya kemarin kita mendengarkan saat nota keuangan Presiden Prabowo Subianto menyinggung mengenai tantrum. Bukan, tantim. Tantrum itu saya. Saya tantrum. Tantim ya. Tantim apa sih? Nah, tantim nanti kita akan coba kulik-kulik. Karena ini katanya menjadi fenomena ya. Cuman hadir satu kali dalam setahun Dapatnya? 40 40 apa nih? 40 apa dulu dong? Pak, ada lowongan Pak. Ada lowongan. Kali aja jadi banyak karena nanti dipangkas. Ada buat Anda 40M, ember tapi. Kalau nggak suka udah langsung Nah, nanti kita bahas Nanti kita bahas ya. Tapi kita hadirkan dulu informasi yang lain, Vi. Ini ada 1 orang meninggal dunia, sementara 2 lainnya mengalami luka-luka dalam kebakaran yang terjadi di sebuah pengeboran sumur rakyat tepatnya di Blora, Jawa Timur pada Minggu siang. Ya, diketahui sebelah warga yang berada di sekitar lokasi sumur ya terpaksa dievakuasi ke tempat aman. Petugas pemadam kebakaran dibantu BPBD ini mengalami kondisi yang sulit untuk melakukan pemadaman api karena keterbatasan alat. Diketahui kobaran api ini semakin membesar dan informasinya memang dibutuhkan kerjasama begitu ya dari semua pihak, tidak hanya damkar ya termasuk juga mungkin para pemangku kebijakan yang terlibat atau
memiliki pengalaman mengenai pengeboran sumur begitu. Dan kita ingatkan juga ini kan sebenarnya sudah masuk musim kemarau, musim kering, jadi banyak hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran, baik di lahan, di hutan, bahkan di tempat pembuangan sampah terkadang TPA-TPA ini juga karena tidak mesti harus disulut, tapi bisa terjadi gitu ya, Ti. Oke pemirsa, kita beralih ke Tasikmalaya ya. Ini kabarnya ada kericuhan atau tawuran lah seperti itu yang terjadi saat pawai peringatan Hari Kemerdekaan. Ya ini seharusnya nggak terjadi dong. Kan pekik semangatnya itu kan semangat kebersamaan, gotong royong, entah apa yang ada di alam pikiran masyarakat ya. Di luar Nurul nih kayaknya, di luar prediksi BMKG ya. Harusnya juga sama-sama memeriahkan kemerdekaan RI, tapi ini karnaval ini, Vi, justru dikotori dengan bentrokan antara dua kelompok warga di Kelurahan Sinar Galih, Indihiyang. Dalam insiden itu terjadi baku hantam, saling lempar batu, dan akibatnya para peserta dan penonton karnaval ini kocar-kacir menyelamatkan diri. Bahkan kabarnya satu orang nenek ini mengalami luka ringan dan juga seorang polisi ini mengalami luka karena lemparan batu. Dan satu gerobak dagangan milik warga pun juga rusak. Tidak lama Polsek setempat ini melakukan mediasi bersama tokoh masyarakat dan pemuda dan juga ulama setempat. Semoga nggak terjadi lagi ya tahun depan ya. Itu lomba kemudian tinggal nyokot. Ya, bukan tidak terjadi lagi tahun depan. Sepanjang tahun ini kalau bisa jangan hanya lagi ada tawuran-tawuran yang ujungnya justru malah menelan korban dan merugikan masyarakat. Lihat tuh, kedai nonon aja sampai tutup tuh, lihat. Aduh, yang sabar ya kedai nonon. Padahal ini kan langganan warga, jualan seblak. Jualan seblak tadi. Seblak ya? Iya. Oke. Kita geser ya, Vi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini ada gempa bumi dengan magnitudo 6 mengguncang Poso, Sulawesi Tengah. Ini gempa terjadi pada Minggu pagi di saat warga setempat yang mayoritas Kristiani di tengah beribadah di gereja. Ya, gempa magnitudo 6.0 diketahui berpusat di 20 km di kedalaman laut pada posisi 18 km barat Laut Poso, Sulawesi Tengah. Kita lihat pemirsa, salah satu bangunan ini rusak akibat gempa. Gedung bangunan ini adalah Gereja Eli Masni yang berada di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Jadi saat gempa terjadi diketahui jemaat tengah beribadah Minggu pagi sehingga langsung memicu kepanikan. Berdasarkan informasi sementara, secara keseluruhan gempa menyebabkan ada sedikitnya belasan orang ini terluka dan segera dilarikan ke pusat layanan medis, dan kabarnya juga beberapa orang dirujuk ke RSUD Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Semoga kondisi membaik. Amin. Dan tidak ada korban yang terlalu parah begitu ya. Ya, sementara itu pemirsa, kami juga akan mengupdate informasi ini dengan sejumlah warga ya Kabupaten Poso yang menjadi korban gempa 6.0 magnitudo pada Minggu pagi 17 Agustus 2025 ini diketahui telah mendapatkan penanganan medis dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso. 15 orang ini kalau di breakdown 13 orang berasal dari Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir yang sedang diketahui menjalankan ibadah misa pagi di gereja. Sementara 2 lainnya ini dari Poso Kota, 1 diantaranya ini melompat bahkan dari gedung lantai 2 akibat panik. Dan pasien-pasien tersebut saat ini sudah ditangani di rumah sakit setempat untuk dapat cepat dipulihkan ya. Amin. Ada yang luka-luka juga, tadi dikatakan akibat ada yang melompat, kemudian juga ada yang terkena yang sedang menjalankan ibadah di gereja. Ya. Semoga pagi ini membaik ya, Ti. Kita doakan bersama. Dan masyarakat tetap tenang, semangat. Semangat, karena masih dalam hari kemerdekaan juga ya. Betul. Ini ada berita juga, Vi. Tadi kan gempa, sekarang kita hadirkan informasi dari Ambon, Maluku. Jadi ada hujan deras di kota Ambon, Maluku yang menyebabkan tebing setinggi 30 meter ini longsor dan menutupi seluruh badan jalan yang menuju ke pusat kota Ambon ini lumpuh total. Akibat longsor, sebagaimana yang kita lihat di layar kaca ini, akses jalan lumpuh total. Bahkan hingga pagi ini informasinya juga belum sepenuhnya
material longsor ini bisa terevakuasi. Dari peristiwa longsor ini, puluhan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang sempat melintas ini terganggu ya. Bahkan mereka juga harus berputar arah yang tentunya jarak jangkau mereka ini jadi lebih jauh lantaran akses yang belum bisa dilalui. Ada juga sejumlah penumpang yang terpaksa turun dari angkutan kota agar bisa melintasi lokasi longsor ini untuk pergi ke kampung halaman mereka. Waduh, serem juga ya. Ketinggian 30 meter ya. Oke pemirsa, harapannya adalah pagi ini semua jalur, semua aktivitas bisa berjalan lancar meskipun masih dalam suasana kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Dan juga masih ada hari ini tuh bukan libur nasional ya, cuti bersama. Cuti bersama. Ini cuti nggak teman kita yang satu ini? Enggak dong, sama kayak kita. Oh, tugas ya? Bertugas. Tetap yang menjadi terdepan sebagai pelopor lalu lintas nih. Betul, kita akan langsung bergabung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri. Sudah ada Brigadir Sarah, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di Simpang Kuningan, Jakarta Selatan? Nampaknya ini lancar lah pasti. Lancar, lowong nggak seperti pagi hari. Kalau kata orang katanya ini minggu yang tertunda nih. Silakan Brigadir Sarah. Baik, terima kasih serta selamat pagi pemirsa. Memang benar tidak seperti Senin pagi biasanya. Senin pagi hari ini tanggal 18 Agustus 2025 situasi arus lalu lintas memang cukup lengang di kawasan Mampang Kuningan dikarenakan tanggal merah cuti bersama dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan. Dan situasi arus lalu lintas yang terlihat dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Rasuna Said ataupun dari arah Mampang yang akan mengarah ke Rasuna Said masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Juga kendaraan dari arah Mampang yang akan berbelok kiri mengarah ke Semanggi masih dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Situasi yang sama juga terlihat dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Mampang ataupun Ragunan. Peningkatan memang terlihat pada kawasan ini namun masih relatif normal. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk menaati rambu lalu lintas yang berlaku dengan selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada di traffic light. Dan dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan masih dalam keadaan kondusif ramai. Antisipasi juga terhadap kendaraan yang keluar masuk area perkantoran pada kawasan ini dan pastikan Anda menggunakan helm sesuai dengan standar dan tidak lupa menggunakan sabuk keselamatan bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 2. Maksud kami roda 4. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 180 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 28 luka berat dan 242 luka ringan. Dari 180 kasus laka lantas tersebut, 61% terjadi pada waktu siang hari dan dikarenakan kecerobohan pengemudi terhadap gagal menjaga jarak aman. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, pastikan Anda berkendara dalam kondisi yang prima, tidak dalam kondisi yang mengantuk, menjaga konsentrasi dengan tidak bermain ponsel saat berkendara, dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda ke angka normal. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Abang Zaneka doyan makan semangka. Cakep. Semangka dibeli Mama Ratih. Cakep. Merdeka, Brigadir Sarah. Cakep. Ayo tertib lalu lintas, bagian dari mengisi HUT ke-80 RI. Wah, mantap nih. Saya berikan apresiasi karena ada nama saya dan anak saya di situ. Nggak perlu ada royalti kalau kayak gitu, nggak perlu ya. Nggak perlu bayar royalti. Iya. Terima kasih Brigadir Sarah, selamat beraktivitas kembali. Kita harus lanjut pemirsa dulu ya. Jeda dulu sejenak, mungkin minum kopi sambil sarapan. Karena nanti kita akan hadirkan informasi terkait Presiden Prabowo Subianto pertama kalinya menjadi inspektur upacara detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih di Istana Merdeka kemarin. Oke pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini pertama kalinya menjadi inspektur upacara pada detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Prabowo kita ketahui menggunakan baju adat berwarna putih. Proklamasi
dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025 segera dimulai. Bunyi trompet menandai upacara HUT ke-80 RI dimulai di Istana Negara Jakarta. Dengan iringan musik marching band, pasukan upacara memasuki lapangan upacara. Upacara dimulai dengan laporan Komandan Upacara Kolonel Infanteri Amril Hairuman Tehu Pelasuri kepada Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara. Dalam rangka peringatan Hari Ulang. Tak lama berselang, dentuman meriam sebanyak 17 kali disertai bunyi sirene panjang menggema, menandai dimulainya peringatan detik-detik proklamasi. Proklamasi. Prabowo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan sendiri teks proklamasi dalam upacara tersebut. Dengan ini, momen ini berbeda jika dibanding dengan upacara HUT RI 3 tahun terakhir. Indonesia. Usai pembacaan teks proklamasi, Prabowo memimpin segenap peserta upacara untuk mengheningkan cipta guna mengenang jasa para pahlawan. Pembacaan doa dipimpin langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar. Prosesi berlanjut dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Tim Indonesia Berdaulat. Bianca Alesia Kritabella Lantang, pelajar dari Sulawesi Utara, dipercaya membawa bendera merah putih dengan didampingi El Rai Muhajid Fakih dari Kalimantan Timur sebagai pembentang dan Farel Arganta Irawan dari DKI Jakarta sebagai penggerek serta Arka Bintang Is'ad Kautar dari Jawa Timur sebagai Komandan Kelompok 8. Saat bendera merah putih akan diserahkan kepada petugas pembawa bendera, Presiden Prabowo mencium bendera merah putih usai menyerahkan kepada Bianca Alesia Kritabella. Dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, sang merah putih perlahan naik dan berkibar dengan gagah di langit halaman Istana Merdeka. Setelah pengibaran, laporan terakhir Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara menandai berakhirnya prosesi sakral detik-detik proklamasi. Selain upacara di Istana Merdeka, perayaan HUT ke-80 RI dimeriahkan dengan pesta rakyat. Selain itu, ada juga karnaval yang digelar sepanjang Jalan Tamrin hingga Sudirman. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kemarin Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara penurunan bendera merah putih HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam upacara penurunan bendera merah putih, Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai Inspektur Upacara. Ya, Prabowo tampak mengenakan pakaian adat Melayu dilengkapi dengan tanjak berwarna biru. Turut hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta istri, serta sejumlah pejabat tinggi negara dan para duta besar negara sahabat yang bertugas. Kolonel penerbang Sunar Adi Wibowo dipilih bertugas sebagai Komandan Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih. Upacara penurunan bendera merah putih juga dihadiri oleh sedikitnya 8.000 undangan. Setelah upacara penurunan bendera merah putih, teks proklamasi dikirap kembali menuju Monumen Nasional atau Monas. Iya, pemirsa, belum usai hingga sore hari, malamnya masih terus berlanjut aktivitas Presiden dan para menteri ya, Rati ya. Ada rute karnaval peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia yang melewati depan Istana Merdeka menuju arah Jalan Jenderal Sudirman dan Tamrin. Ini melibatkan seluruh instansi pemerintahan, kementerian, lembaga, TNI,
Polri, serta BUMN. Ini dengan membentangkan spanduk, saatnya rakyat punya rumah. Segenap pegawai Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, khususnya Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan, ikut rangkaian dan juga iring-iringan karnaval peringatan HUT kemerdekaan ke-80 dari Silang Monas menuju ke Semanggi. Jadi mobil trailer hiasan dari Kementerian PKP ini melintas di depan halte Basweto Sari. Para pegawai ini langsung riuh menyuarakan yel-yelnya dan ikut mengakampanyekan program unggulan dari Kementerian PKP, termasuk juga dengan program unggulan 3 juta rumah bersubsidi. Diingatkan kembali program-program itu dengan adanya spanduk, adanya juga hiasan-hiasan mobil. Betul. Disaksikan dan dibaca langsung oleh masyarakat, artinya janji harus dipenuhi, harus ditepati. Ya dong. Betul sekali, Vi. Lebih mendekatkan lagi kepada masyarakat agar janji tersebut melekat di kepala masyarakat, gitu. Karena sudah 80 tahun umur Indonesia, masa masyarakatnya nggak punya rumah? Sudah 80 tahun, Ya. Kalau saya jangka pendeknya, sudah 10 bulan, Kenapa? Oh, pemerintahan. Ya. Saya jadi agak... Nah, itu, traveling nih. Udahlah, kita jeda dulu ya, Via. Nanti kita hadirkan informasi terkait seorang remaja tewas mengenaskan dianiaya sejumlah rekannya saat berpesta minuman keras, tepatnya di Kota Blitar, Jawa Timur. Kita hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Anda masih menyaksikan kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini ada informasi mantan Ketua DPR RI terpidana kasus korupsi IKTP Setia Novanto resmi menjalani pembebasan bersyarat sejak Sabtu siang 16 Agustus 2025 dari Lapas Sukamiskin, Bandung. Diketahui Setia Novanto ini sebelumnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, namun hukumannya dikurangi menjadi 12 tahun 6 bulan setelah mengajukan PK atau peninjauan kembali pada 4 Juni 2025. Jadi berdasarkan perhitungan masa tahanan, Setia Novanto telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sejak 29 Mei 2025 dan juga resmi menjalankannya pada 16 Agustus 2025. Meski telah bebas bersyarat, Setia Novanto ini tetap wajib melapor setiap bulan hingga masa percobaannya berakhir pada 1 April 2029. Artinya, ia belum sepenuhnya bebas dan belum dapat menggunakan hak politiknya. Dengan pembebasan bersyarat itu, Setia Novanto masih menjalani masa percobaan selama kurang lebih 4 tahun ke depan, di mana seluruh aktivitasnya tetap berada dalam pengawasan pihak pemasyarakatan. Beliau sudah pelaksanaan pembebasan bersyarat di tanggal 16 Agustus tahun 2025. Dalam amar putusan percobaan kembali, beliau diputus 12 tahun 6 bulan dengan denda 500 juta subsidiar 5 bulan kurungan. Ditambah dengan uang pengganti 49 miliar dengan pidana 2 tahun. Namun itu sudah dibayar sehingga beliau sudah bisa melaksanakan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus tahun 2025. Artinya ini masih bebas bersyarat? Bebas bersyarat, masih ada kewajiban untuk lapor dalam setiap sebulan sekali. Sampai dengan masa percobaan, sampai dengan 1 April tahun 2029. Sampai 2029, artinya dari situ baru bebas? Baru bebas. Jadi masa tahanannya itu tetap 16 tahun 16 tahun, tapi 4 tahun ini bebas bersyarat gitu ya. Harus tetap wajib lapor gitu ya, Vi ya. Jadi hanya bisa menikmati udara di luar lapas lah gitu saja mungkin ya. Tapi tetap dalam pengawasan dari lembaga pemasyarakatan juga. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ada seorang suami di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini tega menganiaya istrinya, khususnya istri sirinya yang sedang tengah hamil 8 bulan lantaran tidak terima ditegur saat menonton video porno. Video penganiayaan ini juga akhirnya viral di media sosial. Peristiwa penganiayaan ini bermula saat pelaku sedang menonton video asusila, kemudian ditegur oleh korban. Pelaku yang tidak terima lalu memukul korban dan juga mengancam korban menggunakan pisau dapur. Korban ini akhirnya ketakutan dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Korban juga mengalami luka di beberapa bagian tubuh dan sudah melaporkan ini kepada pihak berwajib atau pihak kepolisian ya.
Polisi melakukan interogasi dan mengeluarkan surat perintah penyelidikan untuk melakukan pencarian terhadap pelaku, dan pihak kepolisian juga menyatakan prihatin atas kasus ini mengingat korban diketahui dalam kondisi hamil 8 bulan. Kalau lagi begini lupa ya, istrinya lagi hamil 8 bulan, anak yang dikandung anaknya dia sendiri juga. Iya. Ya pemirsa, ini ada seorang remaja tewas mengenaskan dianiaya sejumlah rekannya saat berpesta minuman keras di Kota Blitar, Jawa Timur. DN, remaja 20 tahun, ditemukan tewas mengenaskan oleh warga di dalam rumahnya di Jalan Krantil, Kecamatan Sikorejo, Kota Blitar, Jawa Timur pemirsa. Dan saat ditemukan, korban ini mengalami luka di beberapa bagian tubuh seperti habis dianiaya begitu ya oleh teman-temannya saat berpesta minuman keras. Jadi pelaku adalah MH dan MS yang tidak lain adalah teman korban. Bahkan sebelum terjadi cekcok ini, pelaku dan juga korban terekam kamera CCTV lagi berboncengan menggunakan motor korban. Setelah melakukan penganiayaan, kedua pelaku kemudian meninggalkan korban. Namun kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku saat berusaha melarikan diri keluar kota. Jadi berdasarkan dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian, pemicu terjadinya cekcok ini adalah sakit hati atas ucapan korban kepada pelaku. Saat ini 2 rekan korban sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 7 lainnya masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Blitar Kota. Baik, untuk mendalami peristiwa kriminal ya, bisa dikatakan seperti itu yang terjadi di Blitar ini, kita sudah bergabung ya, terus terhubung juga dengan AKP Rudi Kiswoyo sebagai Kasat Reskrim Polres Blitar Kota. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mas Arif dan Mbak Rati. Terima kasih Pak Kasat waktunya. Pak Kasat, kronologisnya bisa dijelaskan Pak Kasat hingga akhirnya ini korban meregang nyawa ya? Nah, jadi begini Mas Arif dan Mbak Rati, untuk kronologis kejadian ini bermula dari tanggal 15 Agustus jam 23.00 ketika korban ini bersama dengan 6 temannya kumpul di rumah korban. Selanjutnya mereka bertuju melakukan pesta minuman keras. Pada saat pesta minuman keras ini ada salah satu ucapan korban yang menyinggung perasaan salah satu pelaku, sehingga pelaku tersinggung dan akhirnya korban ini dianiaya oleh teman korban. Bahkan penganiayaan berlanjut sampai dengan di kamar korban. Setelah melakukan penganiayaan ini, para tersangka ini pergi. Kemudian pada keesokan harinya tanggal 16 Agustus, bibi korban ini melihat rumah korban terbuka, kemudian masuk dan melihat korban dalam keadaan tertidur merintih kesakitan. Karena dianggap bahwa korban ini sudah biasa minum minuman keras, bibi korban ini menganggap itu adalah karena mabuk sehingga ditinggal. Baru pada jam 17.00 orang tua korban datang dan mendapati korban ini sudah meninggal dunia sehingga melaporkan ke Polres Blitar Kota. Demikian Mas Arif. Pak Kasat, apa yang memicu perkataan seperti apa? Karena kan kita melihat sebelumnya ada CCTV korban dan pelaku ini berboncengan. Berarti ini dilakukan secara spontan oleh para pelaku atau bagaimana? Benar. Jadi awal mulanya memang tidak ada masalah. Masalah ini muncul ketika minum minuman keras dan mungkin sudah terpengaruh oleh alkohol. Ucapan korban ini menurut keterangan saksi dan salah satu tersangka yang sudah kita amankan mengatakan bahwa korban menyinggung masa lalu dari tersangka. Ada salah satu dosa masa lalu dari tersangka ini yang disinggung-singgung berulang kali. Ini yang membuat tersangka ini tersinggung sehingga melakukan pemukulan terhadap korban. Perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka maupun juga ada beberapa rekan-rekan kan bisa dikatakan seperti itu ya Pak. Ini kan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman keras begitu ya. Nah, apakah memang kondisi ini tetap bisa dikenakan pidana begitu Pak? Nah, tetap Mas Arif. Jadi kita tetap melakukan proses penyidikan. Jadi perlu saya jelaskan. Di sini tadi Mas Arif dan Mbak Rati menyebutkan 2 orang tersangka sudah kita amankan dan satu lagi
Tersangka kita amankan kemarin tanggal 17 Agustus bersama tim gabungan Subdit 3 Resmob Direskrim Polda Metro Jaya. Kita lakukan penangkapan di Jakarta. Jadi kemarin tanggal 17 pagi kita bersama dengan tim dari Subdit 3 Resmob Direskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan. Seluruhnya ada 3 tersangka yang sudah kita tetapkan. Untuk yang lainnya kita lakukan pemeriksaan. Untuk proses masih tetap berlanjut. Kemudian untuk yang lainnya masih kita jadikan sebagai saksi. Demikian, Mas Arif. Pak Kasat Reskrim, dikatakan korban ini terlihat pintu rumahnya terbuka oleh bibi korban. Ya. Berarti korban tinggal sendiri atau bagaimana, Pak? Betul. Korban sendirian karena status korban ini sudah bercerai, kemudian tidak mempunyai anak. Mantan istrinya sudah pindah dari rumah itu. Demikian, Mbak Rati. Usia berapa korban ini, Pak Kasat? Untuk korban usia 35 tahun, Mas. Oh, berarti sudah dewasa ya, Pak Kasat ya? Sudah dewasa. Untuk tersangka MS usia 40 tahun, untuk tersangka LG 26 tahun, dan yang terakhir kita amankan di Jakarta itu tersangka EG usia 20 tahun. Baik, Pak Kasat, konstruksi hukum yang diterapkan, pasal yang diterapkan kepada para pelaku? Berdasarkan hasil gelar perkara, untuk pasal yang kita tetapkan terhadap pelaku adalah kekerasan secara bersama-sama terhadap orang sehingga meninggal dunia, pasal 170 KUH Pidana ayat 3 dan pasal 351 ayat 3 KUH Pidana. Demikian, Mas. Ya, sekaligus kita mengampanyekan ya Pak Kasat ya untuk stop menenggak minuman keras atau mengkonsumsi minuman keras ya Pak Kasat. Betul, betul. Saya pikir untuk zaman sekarang sudah tidak ada gunanya lagi untuk mengkonsumsi minuman keras, apalagi berujung dengan maut seperti ini. Demikian, Mas Arif. Baik, terima kasih banyak AKP Rudi Kiswoyo, Kasat Reskrim Polres Blitar Kota sudah berbagi informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Assalamualaikum. Oke, kita ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan. Saya mau angkat semua nih di studio kita ini. Mau bersih-bersih apa sih? Saya mau bersih-bersih di ruangan ini. Emang bisa efisiensi kalau ini dibersihin? Bisa, Ti. Kalau ini bisa, kalau bersih-bersih bisa efisiensi nih. Itu lebih bisa lagi seharusnya, Ti. Seharusnya. Iya. Sampai 18 TK kabarnya. Masa kok cuma satu kali hadir dapatnya 40 juta. 40 ember, Ti. 40 ember ya. 40 M. Kita hadirkanlah perbincangan dan juga dialognya saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US dollar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara sekalian. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang. Kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem. Saudara-saudara, masa ada komisaris
yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiam kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja ini. Tapi ini serius. Kenapa ya baru 10 bulan udah mau bersih-bersih, khususnya untuk di BUMN demi efisiensi? Katanya ini nggak masuk akal nih, pengelolanya selama ini nggak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget, nanti dipotong menjadi 6 aja, dan juga nggak ada tantiem lagi. Betul. Yang lebih agak kurang masuk di akal dan di luar nurul saya, begitu. Itu perusahaan rugi BUMN-nya. Tetap ada tantiem? Tantiemnya tetap ditagih. Nah gitu. itu dia, sebenarnya tantiem itu apa? Semacam bonus kali ya? Kali di dalamnya. Kita akan bahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada pagi hari ini Mas Abra Talatov, Ekonom Indef. Selamat pagi Mas Abra. Pagi Mbak Rati, Mas Arief, sehat. Kemudian juga ada Mas Muhammad Tri Andika, analis politik. Selamat pagi dari Universitas Pagi Mbak Rati, Mas Arief, pagi. Dan juga sudah bergabung bersama kami via Zoom Bang Andre Rosiade, politikus Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Andre. Bang Andre selamat pagi, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Pagi Arif Fadil, Ratih, Mas Abra dan juga Tri. Pagi. Siap udah. Baik, saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, ini masih semangat kemerdekaan nih sebenarnya, dan kita juga melihat semangat banget Pak Prabowo saat mengatakan nantinya tidak ada tantim untuk komisaris BUMN. Ini sebenarnya kenapa dan siapa sih sebenarnya yang mau dihilangkan tantimnya nih? Pasti udah ada dong hitung-hitungan potensinya 18 triliun kabarnya. Ya, Rati kan sesuai Undang-Undang Nomor 1 2025. Pengelolaan BUMN saat ini berada di bawah Danantara. Dalam hal ini pengelolaan BUMN pengelolaan BUMN Danantara dituntut untuk menjalankan peran tersebut melalui implementasi praktek korporasi yang benar, mengacu pada standar global dengan mengutamakan prinsip tata kelola yang baik. Itu dulu yang pertama, itu bahwa pengelolaannya sekarang sudah bergeser, dulu di bawah Kementerian BUMN, sekarang di bawah Danantara. Itulah Undang-Undang Nomor 1 2025. Nah, salah satu bentuk penerapan tata kelola korporasi yang baik di dalam perusahaan melalui adanya peran pengawasan melalui Dewan Komisaris terhadap seluruh anggota direksi. Guna menciptakan praktik korporasi yang benar dan efisien, menjadi relevan atas jumlah komisaris dan individu yang menempati jabatan tersebut. Nah, jumlah komisaris yang terlalu banyak dan atau latar belakang individu yang kurang tepat dapat menciptakan inefisiensi dalam praktek usaha, sehingga perampingan struktur pengurus khususnya Dewan Komisaris perlu menjadi fokus dan ditempati oleh individu yang menjunjung tinggi sikap profesionalisme. Nah, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar di sini, Ratih dan Arif Fadil, perihal ini sejak awal tahun, dan menginstruksikan Danantara agar dilakukan perampingan pada struktur Dewan Komisaris sektor perbankan. Jadi pertama kali
ini dieksekusi di RUPS Himbara. Dengan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Danantara melalui proses evaluasi dengan baik. Jumlah Dewan Komisaris Himbara yang dulunya 9 sampai 11 anggota sekarang hanya tinggal 6 sampai 7 anggota. Itu pertama kali dilakukan pengurangan komisaris. Nah, melalui pengelolaan BUMN yang tepat, diharapkan BUMN dapat mencetak kinerja yang lebih baik sehingga berkontribusi positif bagi ekonomi bangsa dan negara. Salah satunya dapat ditempuh melalui efisiensi biaya. Sebagaimana yang disampaikan Presiden kemarin dalam pidato nota keuangan RAPBN 2026 hari Jumat yang lalu, terdapat pesan konsisten terhadap Dewan Komisaris di BUMN dan efisiensi biaya di lingkungan BUMN melalui peniadaan pemberlakuan tantiem bagi Dewan Komisaris di lingkungan BUMN dan bagi direksi dengan BUMN yang rugi. Nah, ini pesan, jangan ada window dressing. Jangan aneh-aneh di zaman era Pak Prabowo. Hal ini juga sejalan dengan OECD Framework untuk pengelolaan badan usaha milik negara yang diaplikasikan di negara-negara maju dan berkembang. Hal ini perlu dilihat dari sisi positif agar BUMN kita dapat terus bertransformasi ke arah yang lebih baik. Gimana Arif Fadil? Ya, Bang Andre, kalau di Anda sendiri, di kantong Anda sendiri, banyak ya para pihak atau kita menyebutnya oknum nggak sih, Ti? Perlu kita sebut oknum nggak sih, Bang Andre, begitu loh, yang menuntut tantiem-tantiem ini, begitu. Yang kemudian Pak Prabowo melalui narasinya seakan-akan nggak suka nih dengan istilah-istilah seperti ini. Gitu. Jadi gini, komisaris-komisaris itu kan rata-rata mendapatkan tantiem. Ya kalau perusahaannya untung ya. Nah, perusahaan untung, ada yang tantiemnya, gaji dan TM-TM-nya bisa mendapatkan puluhan miliar. Khususnya di bank-bank Himbara, Pertamina, Telkom, yang besar-besar lah. Ya, tentu mungkin ada yang kecewa ya, mungkin ya, ada kecewa dengan kebijakan presiden yang melakukan efisiensi. Ya, saya rasa sih wajar ya. Kalau nggak wajar nggak mungkin seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam pidato presiden itu berdiri standing applause. Berdiri berarti apa? Dukungan politik terhadap keputusan presiden itu jelas bahwa seluruh fraksi di DPR itu mendukung langkah presiden untuk melakukan efisiensi dan penataan terhadap kinerja BUMN. Jadi dukungan politiknya jelas. Nah, bahwa inilah yang diharapkan. Apalagi presiden tidak omon-omon ya. Pembenahan, efisiensi sudah dilakukan presiden sejak awal masa jabatan, termasuk memberantas praktek pelaku korupsi. Baru zaman era Pak Prabowo, orang-orang yang tidak tersentuh hukum selama ini bisa ditangkap dan dinyatakan tersangka. Baru zaman era Presiden Prabowo, mega korupsi besar-besaran, baik di BUMN maupun non-BUMN, itu diberantas dan ditangkap pelaku-pelakunya. Jadi ini konsisten dengan sikap Pak Prabowo, gitu. Konsisten dengan sikap Pak Prabowo. Pak Prabowo juga sempat menyatakan bahwa tantiem ini akal-akalan aja. Tapi mungkin banyak masyarakat yang juga nggak paham sebenarnya tantiem ini apa sih? Boleh Mas Abra dijelaskan? Dikasih cerdas pagi ini, apa? Sistemnya seperti apa? Pembagiannya seperti apa? Ya jadi betul sekali Pak Prabowo mengkritik istilah tantiem ini kan seolah-olah ini sebagai kamuflase ya. Akal-akalan gitu ya. Seorang presiden mengatakan istilah apa ini? Jadi ini kan tantiem ini kan sebenarnya bonus ya terhadap hasil kinerja yang dilakukan oleh manajemen BUMN baik direksi, komisaris dan bahkan karyawan. Jadi sebetulnya wajar memang diatur oleh peraturan Menteri BUMN. Ada memang ditetapkan ketentuannya dari laba, ada persentasenya ya, dan direksi, komisaris itu persentasenya juga berbeda. Dan memang ada kriteria BUMN untuk mendapatkan tantiem ya, khususnya harus WTP, kemudian harus KPI-nya tercapai 80%, kemudian juga mendapatkan keuntungan secara wajar, dan ada kriteria itu dilakukan secara adil dan keuntungan secara wajar dan melihat memang situasi ekonomi saat itu.
Dan Tantim pun ini kan sebetulnya ditetapkan di dalam RUPS. Dan setahu saya memang pastinya harus mendapatkan persetujuan dari kementerian, yaitu Kementerian BUMN. Jadi ketika isu ini berhembus kencang, sebetulnya yang punya tanggung jawab adalah Menteri BUMN itu sendiri. Karena sejauh mana Kementerian BUMN bisa meloloskan. Bang Andri kan mengatakan di awal kan pasal 1 gitu. Artinya kan sudah danantara nih begitu. Iya, ini yang lalu. Ini kita bicara yang lalu, yang proses yang lama, BUMN yang lama ya. Jadi setelah ini diambil alih Danantara, maka Danantara mengeluarkan surat di 30 Juli kemarin bahwa ke depan tidak ada lagi Tantim untuk komisaris. Dan direksi masih diperbolehkan dengan beberapa kriteria. Nah, ini saya pikir memang satu sisi sangat positif. Memberikan sinyalemen positif bahwa ke depannya pengelolaan BUMN akan lebih disiplin, lebih kuat, dan memperteguh rasa keadilan. Karena kita tahu catatan saya, misalkan tahun lalu laba BUMN itu sebetulnya turun 7%. Nah, tetapi di sisi lain dengan kita seringkali mendengar Tantim ataupun bonus kepada komisaris BUMN yang sangat besar, ini kan gitu. Ya ini mengusik rasa keadilan gitu. Karena memang sebenarnya perusahaannya harus untung dulu atau rugi juga tetap berikan Tantim. Ini capai dulu labanya tadi. Laba tadi ketentuannya, tapi kan persoalan laba ini juga tentu masih dalam tanda kutip bisa dipoles lagi nih, ada window dressing. Jadi banyaklah akal-akalan ataupun cara untuk bagaimana memproses laporan keuangan itu menjadi terkesan masyarakat laba juga gitu. Heboh melihat angka 40 miliar dalam setahun, padahal rapatnya hanya 1 kali sebulan. Itu dia, akal-akalan yang gimana tuh? Ya itu termasuk juga proses bisnis, bagaimana peran dan fungsi dari komisaris. Memang yang seringkali kita dengar kan menjadi komisaris ini, apalagi selama ini stigmanya adalah titipan. Titipan yang dalam artian dia dari sisi kompetensi, kapasitas itu nggak memenuhi. Makanya sangat wajar ketika publik menganggap bahwa komisaris ini ya mereka nggak bisa apa-apa, tapi bisa digaji besar gitu dengan hanya masuk 1 bulan sekali. Nah maka dari itu memang dengan adanya Danantara kita harapkan ini ada perbaikan secara fundamental. Karena selain tadi, saya pikir menjadi catatan yang paling penting dari Pak Presiden adalah bahwa dana yang dikelola Danantara nanti, dividen, itu bisa digunakan sebanyak-baiknya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Gitu. Jadi pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Tadi kan Pak Prabowo bilang bahwa aset dari BUMN sekitar 1.000 triliun US dollar ya. Dan berharap minimal 5% saja dari aset tadi, ROA-nya bisa menghasilkan laba. Itu sekitar 800 triliun kalau dikonversi. 800 triliun itu defisit fiskal kita ya tahun ini itu 6.200 triliun. Jadi itu kalau 800 triliun bisa balik buat tercapai, itu kita nggak bisa defisit. Maka kita dengar kemarin kan ada harapan bahwa defisit APBN kita ke depannya bisa didorong 0%. Jadi dengan mengoptimalkan peran dari BUMN ini sudah masuk akal gitu. Tinggal bagaimana mengawal agar dana ini keuntungannya bisa optimal dan tidak merembes kemana-mana. Jadi komisaris nanti nggak akan dapat Tantim atau bonus lagi? Ya ini makanya. Direksi bagaimana? Nah direksi kan kemarin Pak Prabowo kita tegas-tegas aja pagi ini. Betul. Kemarin di Senayan menyampaikan bahwa direksi juga ada potensi dipangkas atau dihapus sama sekali. Tapi saya mungkin melihat ini plus minus ya. Artinya juga pastinya perlu diberikan mekanisme insentif reward. Tidak mungkin dihapus 0 gitu, karena saya khawatir nanti profesional ini akan menjadi disinsentif, best talent malah keluar. Cari tempat peluang lain gitu ya. Betul, jadi memang harus menyeimbangkan nih aspek insentifnya, rewardnya, dan juga punishmentnya. Kalau misalkan keluar yang Anda khawatirkan Mas Abra. Iya. Tapi kalau misalnya emang orang yang nggak tepat, hanya titipan semata dan sebagainya, ya dipaksa keluar juga nggak apa-apa dong. Ya oleh karena itu makanya ini menjadi seleksi alam bagi orang-orang yang talent yang memang punya jiwa patriotik dan melihat bahwa BUMN tersebut punya potensi. Mereka mungkin orientasinya yang pertama bukan uang, tapi bagaimana bisa membangun bangsa ini melalui BUMN. Jadi nanti talenta-talenta yang memang bagus pada akhirnya akan mau bersedia untuk mengabdi melalui BUMN. The right man on the right place. Cakep ya. Coba kita nanti ke Mas Andika. Nah, itu pertanyaan saya ke Mas Andika. Tadi katanya ada titipan. Maksudnya komisaris-komisaris ini banyak yang titipan, banyak yang nggak kompeten dan lain sebagainya. Tapi kira-kira Mas Andika udah mencerna belum sih siapa sih sebenarnya memetakan siapa sih sebenarnya dimasuk oleh Pak Prabowo? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mungkin gengnya siapa? Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan Mas Andika. Kira-kira kalau dari Mas Andika ini melihatnya ada apa sih sebenarnya akhirnya Pak Prabowo menyampaikan akan melakukan efisiensi. Ini nggak main-main juga. Ya. Jadi narasi umumnya memang kan ini setiap pidato kenegaraan, Presiden harus memberikan hope
dan membangun sentimen positif di mata publik ya. Sehingga keyword efisiensi itu adalah satu keyword yang memang harus dibangun oleh Prabowo dalam pidato kenegaraan. Dan harus dibumikan. Harus dibumikan. Itu menunjukkan bahwa Prabowo itu sebagai seorang presiden yang pro rakyat, itu harus diangkat narasi itu. Dan yang kedua, saya lihat juga ada konteks khususnya. Konteks khusus yang pertama adalah memang kan Pak Prabowo ini kan putra dari begawan ekonomi Sumitrojoyo Hadikusumo, yang mungkin kesehariannya itu sudah berbicara tentang ekonomi. Dan kita tahu bahwa Danantara itu kan embrionya dari pemikiran ayahnya ya, Pak Sumitro. Jadi memang saya melihat bahwa porsi tentang BUMN dibicarakan dalam pidato kenegaraan itu ya memiliki relasi dengan aspek latar belakang personal Pak Prabowo. Dan yang ketiga, ya Mas, saya melihat juga bahwa kita tahu beberapa minggu ke belakang Direktur Agrinas ya, salah satu direktur BUMN itu juga mengundurkan diri, yaitu De Sousa Mota. Agak keras ya, alasan dia mengundurkan diri. Kita lihat bahwa dilihat dari latar belakang De Sousa Mota ini sendiri adalah orang terdekat Prabowo yang pernah membantu beliau di Timor Leste saat operasi militer saat itu, dan juga terkenal kedekatan dengan Prabowo sebagai seorang pebisnis yang tidak mencari rente terlalu tidak mencari keuntungan terlalu banyak ya, yang dalam mendukung aspek-aspek bisnis Pak Prabowo. Jadi agak mengagetkan Pak Presiden. Jadi begitu ya? Saya pikir ini menjadi sentilan bagi Pak Prabowo. Loh, kenapa orang terdekat saya kok bisa frustasi dalam menghadapi dinamika bisnis di BUMN ini. Salah satu alasannya dari Mota ini adalah kan ribetnya gitu ya. Kalau kita lihat kan komitmen anggarannya sudah ada untuk Agrinas, tetapi memang dalam pencairannya sangat birokratik. Saya melihat ini terkait dengan residu dari struktur pengelolaan BUMN kita yang masih berat dikelola oleh Kementerian BUMN. Sementara masa transisi ini juga belum sepenuhnya sempurna, yang sangat bisnis agile, tetapi ini masih terikat oleh struktur regulasi yang pernah dikelola oleh Kementerian BUMN. Nah, inilah menjadi alarm Pak Prabowo untuk kenapa sudah ada Danantara tapi kok masih begini kenapa gitu sih hope kita di Danantara kok ini belum maksimal gitu. Sehingga saya melihat konteks pidato Pak Presiden terkait dengan tiga hal itu. Tapi ada nggak kira-kira siapa nih yang memang diincer Pak Prabowo dari terlihat nggak oleh Anda misalnya? Komisaris? Saya nggak hafal nama-namanya ya. Kita tahu bahwa backgroundnya, latar belakangnya ini kan gitu. Baik itu komisaris terutama ya, merupakan sudah menjadi fakta politik, menjadi imbalan bagi para tim sukses. Dan menurut saya itu secara politik wajar-wajar saja sejauh punya kompetensi dan punya kemampuan di situ. Tetapi kalau kita lihat dari struktur politik hari ini kan pemegang sahamnya bukan hanya Pak Prabowo, di situ ada Pak Jokowi, ada partai politik, dan bahkan kalau kita lihat kan gelombang RUPS yang terjadi belakangan ini belum sepenuhnya diisi oleh orang-orang baru. Masih ada orang-orang lama yang saat itu saham politiknya adalah saham politik Pak Jokowi gitu ya. Jadi saya lihat ini juga pesan bagi dari Pak Prabowo kepada di podium itu pesan tuh. Iya, bagi para komisaris ataupun direksi supaya patuh dan taat kepada pemimpinnya saat ini. Saya tidak melihat Anda dari latar belakang mana loh, kata Pak Prabowo gitu. Tapi ayo kan begitu. Kalau nggak mau mundurin diri aja gitu. Jangan memperumit birokrasi sampai membuat orang kepercayaan saya aja mundur kan begitu. Betul. Pesan itu yang menurut saya paling dibold oleh Pak Prabowo dari pidatonya. Tapi implikasinya apa kalau Mas Andika melihatnya? Setiap kebijakan itu ada dua sisi mata uang ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang nggak suka pasti akan melakukan perlawanan balik. Nah, saya melihat juga kalau Pak Prabowo tadi bilang pemilu masih jauh, itu menandakan Pak Prabowo juga nggak takut-takut banget. Kalau kebijakan ini akan memberikan dampak serangan balik kepada Pak Prabowo dan pemerintahannya gitu kan, toh pemilu masih lama gitu. Gua hadapin deh gitu katanya. Gitu ya Bang Andre ya. Saya ke Bang Andre kalau gitu mengkonfirmasi ini semua nih. Silakan Bang Andre. Ya, saya rasa kalau dukungan politik ya semua full terhadap Pak Prabowo. Aplaus anggota DPR RI seluruh fraksi itu menunjukkan bahwa dukungan politik dari DPR terhadap pembenahan BUMN yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan kami terus terang di Komisi 6 pun sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Danantara untuk melakukan pembenahan. Karena tujuan pembenahan dan itu kan jelas bahwa Danantara, BPI Danantara itu dibagi dua. Ada yang pertama operating holding itu dipimpin oleh Doni Oskaria, dan juga Danantara Investasi itu dipimpin oleh Pandu ya. Nah, operasional BUMN yang sehari-hari dipimpin Doni Oskaria inilah yang bertanggung jawab melakukan pembenahan, melakukan efisiensi dengan tujuan akhirnya mendapatkan hasil dividen yang besar
yang dimana dividen ini bisa dipakai untuk investasi BUMN sendiri maupun investasi yang dilakukan oleh Danantara Investasi untuk melakukan hilirisasi dan membangun manufaktur. Itu yang disampaikan Pak Prabowo. Nah, saya rasa apa yang langkah-langkah dilakukan oleh Presiden sudah sangat tepat. Dan ini diterjemahkan oleh BPI Danantara. Jadi komisaris-komisaris yang menurut kami terlalu besar mendapatkan bonus, gaji, sampai puluhan miliar, ya tentu perlu harus ditata ulang kembali gitu Pak Fadil. Apakah mungkin orang yang bekerja hanya kali sebulan datang rapat digaji bisa di atas 30 miliar mendekati 40 miliar? Itu kan ada gitu loh. Gitu loh. Karena itu pernah saya sampaikan dulu dalam Komisi 6. Kayak Ahok itu komisaris Pertamina itu mendapatkan puluhan miliar per tahun gitu loh. Oke Bang Andre, tapi begini Bang Andre, kalau tadi kan baik itu dari narasumber Mas Abra, Mas Tri ya, ini kan birokrasi ya begitu ya, yang mungkin membuat salah satu dari bos atau komisaris ya, komisaris ini mundur begitu. Nah, memang seperti apa sih potret birokrasi yang nggak mau move on ini begitu? Anda bisa menggambarkan nggak? Karena kan Anda kan bermitra nih. Saya rasa urusan Agrinas sudah selesai. Jadi gini Arif Fadil, rasa saya urusan Agrinas sudah selesai. Yang bersangkutan, saya dapat informasi yang bersangkutan tidak jadi mundur ya nggak salah. Setelah diberikan masukan oleh Danantara, diskusi Danantara, yang rasa saya yang bersangkutan tidak jadi mundur. Tapi mungkin perlu dicek omongan saya ini ya. Jadi yang pasti, saya ya nanti cross check ya. Saya sangat puas ya dengan apa yang dilakukan oleh Danantara sekarang ini ya. Karena kami di Komisi 6 mendengar bahwa Danantara melakukan evaluasi secara menyeluruh, di mana setiap bulan itu setiap manajemen direksi BUMN itu melakukan rapat-rapat rutin terhadap Danantara kepada Danantara untuk melakukan evaluasi kinerja. Ya ini yang dilakukan rutin. Jadi ada jadwal-jadwalnya. Dan dalam pertemuan-pertemuan itu direksi pun melaporkan ada temuan-temuan terhadap kinerja keuangan mereka. Contoh, saya ambil contoh ya. Bagaimana DPR waktu itu di awal 2025 kami mendorong pergantian direksi Semen Indonesia Group ya. Karena kami melihat kinerjanya tidak tepat dan perusahaan ini cenderung akan rugi. Dan itu disetujui oleh Kementerian BUMN dan habis itu dilanjutkan oleh Danantara, di mana Danantara menunjuk para profesional untuk memimpin SIG dan secara rutin SIG ini dipanggil oleh Danantara dan itu juga dan itu yang tadi disampaikan bahwa kinerja mereka meningkat ya, perbaikan dilakukan, ternyata sambil kinerja meningkat ternyata ada laporan-laporan keuangan yang disembunyikan. Nah, dengan pertemuan-pertemuan rutin, evaluasi kinerja rutin, itu direksi bisa melapor kepada Danantara dan Danantara juga bisa memberikan masukan dan pengawasan secara rutin kepada BUMN. Ini yang menyebabkan BUMN ini mengalami perbaikan kinerja yang sangat baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden dengan membentuk Danantara dan bagaimana Danantara bertanggung jawab kepada operasi BUMN ini sudah berjalan efektif sekarang. Jadi bahwa ide Presiden, harapan Presiden, perbaikan kinerja BUMN sudah on the track. Dan harapannya tentu nanti BUMN ini bisa menghasilkan dividen yang bisa mendukung APBN kita tidak perlu defisit anggaran lagi. Nah harapannya seperti itu. Dan kami di DPR akan mengawal dan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah Presiden dalam rangka pembenahan kinerja BUMN ini. Baik, jadi nantinya ada transparansi, baik direksi juga bisa melapor ke Danantara. Nanti saya mau ke Mas Abra ya. Mas Abra, kalau berbicara mengenai BUMN, lantas langkah apa yang harus dilakukan? PR-nya kan banyak sebenarnya ya. Tadi komisarisnya mau dipangkas hanya jadi maksimal 6 orang, kemudian tantimnya dan lain sebagainya. Nanti harus seperti apa langkah terkininya, jangka pendeknya? Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Jangan ngegrogotin gitu. Kenapa tuh, Bi? Lanjut, Ti. Biarkan itu di belakang layar ya. Mas Abra, kira-kira kan sudah ada ketegasan dari Pak Presiden. Apa langkah jangka pendek yang bisa dilakukan agar benar-benar bisa diimplementasikan dan juga berpengaruh efektif kepada BUMN kita? Iya, jadi pesan penting yang saya tangkap dari pidato Pak Presiden adalah bahwa BUMN ini
harus punya satu visi misi dengan pengelolaan di anggaran fiskal. Ya. Karena di tengah pemerintah Pak Presiden mengetatkan ya disiplin fiskal, adanya efisiensi di kementerian lembaga, tapi di sisi BUMN tidak dilakukan, ini menjadi mubazir, menjadi percuma. Makanya tujuan dari penghapusan Tantim tadi mendorong efisiensi supaya dana dari pengelolaan BUMN tadi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor swasta. Karena di tahun depan 2026 itu target pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi itu cukup tinggi, 5,4%. Dari sisi swasta itu 5,2%. Nah, swasta ini siapa? Swasta ini salah satunya adalah dari BUMN dan Danantara. Nah, makanya memang ini juga harus terus dilanjutkan, ditindaklanjuti oleh Danantara, oleh pemerintah dengan segera melakukan seleksi ulang terhadap pimpinan tinggi di BUMN, artinya yang bisa menjalankan visi misi Pak Prabowo. Apalagi tahun depan ada 8 agenda strategis. Sudah melakukan RUPS misalnya. Ya itu bisa. Baik yang sudah maupun yang belum. Ini saya pikir masih masuk akal karena yang paling penting kan bagaimana bisa mengeksekusi 8 program strategis pemerintah di tahun depan. Nah, jadi harus punya kesamaan visi dan misi dulu nih. Frekuensinya harus sama. Dan yang paling penting, pemilihan direksi maupun komisaris harus mengedepankan aspek profesionalisme, kapasitas, kredibilitas. Nah, persoalan... Jadi kompeten lah. Betul, persoalan ini ada di kubu rezim lama atau rezim baru itu menurut saya nomor 2. Yang paling penting adalah kompetensinya. Nah, berapa persen profesionalitas, kredibilitas yang saat ini menduduki jajaran BUMN ini? Betul, kalau data lengkapnya tentu saya harus buka lagi. Mungkin kita average aja lah. Ya, gitu. Tetapi paling tidak kan yang sering kali kita lihat, terutama di BUMN strategis, karena 97% dividen BUMN, Mas, itu hanya dari 8 BUMN. Jadi penyumbang terbesar dividen itu dari 8 BUMN. Jadi mungkin kita fokus saja di 10 BUMN terbesar, itu harus diduduki oleh Migas, telekomunikasi, perbankan itu harus diduduki oleh orang yang profesional, yang punya visi misi yang... Sudahkah saat ini? Ya, saya melihat sebagian masih ada diduduki oleh para relawan, oleh orang-orang yang memang tidak punya kompetensi. Ya, artinya Pak Prabowo juga harus bisa membuktikan ucapannya sendiri bahwa beliau pun berani akan mengganti atau mereview ulang posisi-posisi tadi orang-orang yang memang tidak kompeten. Gitu. Dari Mas Abra, apakah ini hanya berhenti sampai di komisaris atau termasuk jajaran direksi? Saya pikir yang paling penting direksi, justru yang menjalankan roda bisnis BUMN kan direksi. Gitu. Komisaris mengawasi, tetapi juga komisaris tidak boleh memiliki konflik of interest terhadap BUMN. Dan yang mungkin satu catatan lagi adalah selain persoalan Tantim, saya pikir juga ini perlu dijadikan diskursus dan jadi perhatian Presiden adalah pos-pos biaya di BUMN yang bisa menciptakan inefisiensi. Salah satunya adalah CSR. Oh, CSR. Nah, CSR di BUMN saya pikir ini juga perlu ditinjau ulang. Evaluasi lagi ya? Evaluasi lagi, karena seringkali juga CSR digunakan sebagai alat politik juga. Dan itu seringkali juga menghabiskan pastinya sumber daya di BUMN. Maka memang Pak Prabowo juga harus secara terbuka dan berani untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola CSR di tubuh BUMN. Seberapa besar sih CSR di BUMN? Pastinya sangat besar, gitu. Karena tadi dana CSR-nya sangat bisa digunakan sebagai salah satu instrumen politik, khususnya menjelang tahun Tapi kan Pak Presiden bilang kan masih lama loh. Betul. Oleh karena itu karena masih lama diperbaiki dari sekarang. Gitu. Pesannya di situ. Mas Ri, akankah akan gejolak gitu ya kalau misalnya tadi Mas Abra masukannya dijalankan oleh pemerintah saat ini ya? Artinya ya dikocok ulang lah begitu ya Mas Abra ya? Nama-nama baru lah yang akan ada benturan, gesekan kah gitu mungkin? Ya, saya pikir untuk gejolak yang gimana gitu nggak akan ada ya. Karena memang BUMN ini relatif satu komando ya dalam tata pengelolaannya. Tetapi yang perlu diperhatikan menurut saya dalam pembenahan BUMN ini adalah selain membenahi tata kelola dan tata pamong, tata kelola terkait dengan perencanaan, tata pamong terkait dengan siapa yang dikirim di pos tersebut, juga terkait dengan aspek mindset itu ya. Jadi kalau pendekatan struktural saya pikir bisa diselesaikan dengan pendekatan politik ya. Aspek struktural, pembenahan struktural di BUMN bisa di-address dengan pendekatan-pendekatan politik. Tetapi aspek cultural ya, aspek mindset ini yang agak sulit, susah gitu. Bagaimana mindset orang ini kan diintervensi secara politik juga susah gitu. Sehingga tadi biar BUMN maju, biar semangatnya adalah membangun Indonesia, membangun perekonomian bangsa, ya ini nggak bisa dilakukan instan gitu ya. Merubah mindset
para petinggi-petinggi. Jadi lebih baik diganti aja gitu ya. Yang satu jalan sama Pak Presiden. Ganti mungkin juga bukan solusi tercepat gitu ya. Tetapi perlu upaya transisi yang gradual. Bertahap. Mungkin nggak agak berlebihan nggak pemikiran saya? Mungkin karena saya banyak main di medsos kali ya. Mereka-mereka yang mungkin nanti tidak mendapat posisi lagi begitu, akan melakukan perlawanan terhadap pemerintah misalnya. Ya, saya tidak melihat hal itu ya Mas ya. Perlawanan bentuknya apa gitu untuk melakukan serangan balik kepada pemerintah gitu ya. Toh akses dari orang-orang yang katakanlah diganti oleh pemerintah dari posisi sebelumnya itu juga terputus terhadap akses sumber daya negara ini. Karena kan ya kalau secara politik memang ya kan namanya orang sudah mendapatkan gelimang harta yang luar biasa begitu. Dan kita tahu bahwa peran dari orang-orang yang disingkirkan ya secara politik dari posisi hari ini gitu. Tentu juga tidak bersih-bersih banget juga ya. Dan ini pasti menjadi pertimbangan bagi yang bersangkutan untuk melakukan perlawanan balik kepada pemerintah. Oke. Gitu. Saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, tadi sebenarnya ada poin yang menarik juga, jangan sampai best talent nih yang saat ini sudah menduduki posisi-posisi komisaris justru lebih melihat ada tawaran yang menarik. Sehingga yang menduduki posisinya nanti sulit nih kita dapat yang memang benar-benar kompeten. Saya rasa talent pool itu sudah ada di Danantara ya. Bahwa kita Danantara sudah punya data siapa saja yang berpotensi untuk menjadi komisaris maupun direksi. Dan alhamdulillah ini kan sekarang sedang dilakukan evaluasi menyeluruh ya. Tadi saya sebutkan hampir setiap bulan satu BUMN diminta melaporkan dan melakukan evaluasi kinerja kepada Danantara. Itu yang pertama. Kedua, ini dalam beberapa bulan terakhir ini kan terjadi gelombang RUPS di mana Danantara dan Kementerian BUMN melakukan evaluasi kinerja dan menseleksi ulang seperti yang disampaikan Mas Tri, Mas Pak Abra tadi bahwa ini sudah dilakukan evaluasi terhadap direksi-direksi BUMN. Sehingga kita lihat banyak sekali direksi yang profesional, orang yang menguasai bidangnya, orang yang memahami permasalahannya yang diangkat oleh pemerintah saat ini. Contoh saya lihat, Telkom itu mantan Dirut Excel yang menjadi Dirut Telkom saat ini. Bagaimana profesional dari luar diberikan kesempatan untuk memimpin BUMN besar yang menyumbangkan dividen besar kepada negara. Jadi terlihat bahwa saat ini bahwa para profesional dari luar itu diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam BUMN untuk berperan serta melakukan pembenahan. Contoh di Semen Indonesia Group, mantan Dirut Coca-Cola ya itu diminta masuk untuk menjadi direktur pemasaran semen. Sehingga Semen Indonesia yang kemarin ini market share-nya turun, sekarang sudah berbenah bagaimana penjualannya sekarang meningkat. Kenapa? Nah, direktur pemasarannya mantan Dirut Coca-Cola, profesional yang bisa bertarung dari toko ke toko untuk memastikan semen Indonesia itu ada di seluruh toko semen di seluruh Indonesia. Jadi ini menurut saya Danantara sudah melakukan evaluasi dan pembenahan bahwa ini sudah on the track sesuai dengan harapan Presiden Prabowo. Bahwa ke depan BUMN itu bisa menyumbang dividen yang bisa mengakhiri defisit APBN kita untuk berapa tahun ke depan. Jadi ini sudah on the track dan kami di Komisi 6 akan mengawasi dan memberikan dukungan penuh agar harapan Presiden ini bisa terwujud. Begitu. Baik. Harapannya semoga dapat terwujud karena memang dinantikan oleh masyarakat banyak. Terima kasih banyak Bang Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi 6 DPR. Terima kasih atas waktunya Bang Andre. Mas Tri Andika, terima kasih. Mas Abra, terima kasih banyak. Sehat semua. Assalamualaikum. Sukses untuk Anda semua. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan beragam informasi menarik untuk Anda simak. Saat lagi tetap bersama kami. Panu kada skurap kutu air.
Selamat pagi pemirsa, kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location. Dirgahayu Republik Indonesia bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Saat ini saya sudah berada di Taman Mini Indonesia Indah dan melihat situasi antusiasme masyarakat merayakan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Banyak masyarakat yang lari pagi, ingin lebih bugar di kemerdekaan, tahun kemerdekaan yang lebih baru dan lebih sehat tentunya. Ini juru kamera saya, Wahyudin Justin, akan memperlihatkan kepada Anda situasi terkini di Taman Mini Indonesia Indah, pemirsa, di mana sejumlah masyarakat ini nampak sedang melakukan aktivitas lari pagi. Meski kemarin beberapa agenda-agenda penting sudah terjadi seperti karnaval yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan kita ingin bertanya kepada masyarakat. Selamat pagi Ibu, izin boleh kita ngobrol-ngobrol pagi? Boleh. Ibu siapa? Saya Alma. Ibu Alma, boleh ceritakan kenapa memilih lari pagi hari ini di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kemarin sih? Ya, boleh cerita, boleh. Biasanya kita kalau weekend memang sama keluarga jalan pagi atau lari pagi ya. Kebetulan hari ini ke Taman Mini karena ya supaya bergerak ya anak-anak, sekali olahraga. Terus kalau di Taman Mini kan banyak hijau-hijaunya, jadi sambil menghirup udara segar juga kena matahari. Terus anak-anak lepas dari gadget juga. Lepas dari gadget. Ibu kalau boleh tahu dari mana nih asalnya? Dan apa namanya, anak-anaknya juga boleh cerita nggak kira-kira kenapa mau ikut sama ibunya lari pagi gitu? Saya di Jakarta sih, rumah saya di Jakarta Selatan, cuman kebetulan anak sekolah dekat sini. Jadi kalau hari biasa saya memang rutin ke Taman Mini, tapi anak-anak memang setiap weekend aja biasanya. Oke. Ini kalau berarti anaknya Ibu dengan Kak siapa? Halo Alicia. Kak Alicia, kenapa mau aja ikut sama Mama buat lari pagi hari ini? Biar lebih sehat aja sih, terus ngelatih biar bisa lari yang bener juga. Kalau Kak satu lagi siapa namanya? Kak Atar. Kak Atar, kenapa Kak Atar? Boleh. Olahraga aja sih. Olahraga juga? Iya. Bergerak? Iya, bergerak. Bu, ini kan kita kan merayakan HUT kemerdekaan ke-80. Sebagai masyarakat kira-kira ada harapan nggak buat para pemimpin bangsa gitu ke depan agar negara kita bisa lebih maju lagi ke depan gitu, Bu? Boleh nggak? Kalau saya sih yang penting rakyat sejahtera aja sih. Rakyat sejahtera. Itu aja sih, soalnya biasalah kalau di atas-atas kan emang banyak intrik-intrik politik ya, tapi ya moga-moga sih nggak perlu sampai berdampak sama kita. Yang penting sejahtera sih, rakyatnya bahagia hidup di Indonesia. Luar biasa. Ini kan dari ibunya. Ini kalau anaknya kalau boleh tahu umur berapa, Bu? Alicia 17 tahun ini, Atar 13 ya, Tar? 13. Nah, kalau dari anak-anaknya boleh mungkin kita dengerin harapan dari masa depan penerus bangsa kita ini. Ya, kira-kira harapannya di HUT kemerdekaan ke-80 ini apa nih Kak Alisa? Boleh silakan. Semoga negara kita dan masyarakatnya tetap selalu sejahtera. Sejahtera juga yang lain dong. Lebih makmur. Lebih makmur. Makmurnya gimana tuh? Tidak ada kesenjangan antara masyarakat. Kesenjangan sosial luar biasa. Pagi-pagi nih daging juga ternyata isinya. Kak Atar boleh? Aduh, ini coba. Boleh Kak Atar, gimana? Kabur. Apa Tar? Biar apa Tar? Indonesia. Gimana nih sebagai pelajar? Dapat MBG juga berarti kan di sekolah kan? Belum. Nggak tahu. Belum dapat. Belum. Apa? Nggak tahu. Biar apa? Lebih apa? Berjaya. Berjaya. Lebih sehat intinya pokoknya ke depan. Baik Ibu, Kak Atar, Kak Alicia, terima kasih banyak atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya lari pagi. Silakan dilanjutkan. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, itu tadi salah satu cerita dari masyarakat yang sedang merayakan HUT kemerdekaan dan juga melaksanakan lari pagi hari ini. Tapi informasi menarik bagi Anda pemirsa yang tidak ingin ketinggalan datang ke Taman Mini. Informasinya selama 17 hingga 18 Agustus ini Taman Mini mengadakan promo dan juga sejumlah event menarik untuk merayakan semarak HUT kemerdekaan. Jika Anda biasanya datang sini membayar Rp25.000, saat ini ada diskon dengan harga Rp17.000 saja. Dan ada banyak sekali event-event menarik yang disajikan. Kalau tanggal 17 kemarin ini ada lomba-lomba yang diberikan oleh Taman Mini. Namun di tanggal 18 ini informasinya ada banyak event-event musik, event-event tradisional yang ditampilkan spesial untuk merayakan semarak HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Lihat antusiasmenya masyarakatnya pada sedang lari pagi gitu, melakukan aktivitas olahraga untuk menjaga kebugaran dan juga kesehatan. Untuk sementara demikian, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Oke Ikra, jangan lupa nanti pakai kacamatanya kalau nonton teater IMAX Keong Emas.
Masih ada nggak sih, Ti? Masih ada dong, masih ada harusnya ya. Jangan lupa juga ajak-ajak kita, karena kita juga habis ini bisa langsung ke Taman Mini nih. Wih, udah keren Taman Mini ya. Cakep, ya? cakep. Oke. Terima kasih banyak Ikra Anggana, selamat bertugas kembali. Ya, ini yang viral nih, Vi. Nanti kita hadirkan informasinya ya. Kemarin sempat ada viral di media sosial, ada paskibraka yang nangis-nangis. Iya, betul. Karena ternyata benderanya terbalik ya. Terbalik, bukan orangnya yang terbalik ya, benderanya terbalik ya. Iya kan? Nanti kita akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi di segmen viral berikut ini. Ya, sebagaimana yang sudah tadi kita berikan teasernya ya, Tih ya. Ini ada aksi heroik dilakukan oleh seorang siswa SD di Lampung Selatan bernama Dias Rinawi saat memanjat tiang bendera. Ia ini memanjat tiang bendera saat upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia dengan menyambung tali pengait bendera yang lepas. Wah. Ini sepertinya kan hampir setiap tahun terjadi dan orang-orang yang berbeda nih ya. Ada aja yang naik ke atas gitu ya. Ada aja yang manjat naik ke atas dan keberaniannya. Ya tadi ya, ini jiwa heroik yang ditunjukkan oleh warga Desa Wai, Muli Induk, Kecamatan Raja Basah, Kabupaten Lampung, Tih. Luar biasa ya, dia tidak berpikir keselamatan dan apa. Pokoknya bendera Sang Merah Putih harus berkibar. Tapi yang di bawah tolong dong, jaga-jaga juga kalau... Nggak cuma teriak-teriak doang. Iya, teriaknya aja gede. Nanti kalau amin-amin kenapa-napa jatuh, nggak ada yang nolongin lagi. Ya. Tapi luar biasa sekali, pelajar SD kita beri apresiasi atas aksi heroiknya yang rela memanjat tiang bendera biar upacara ini bisa lancar. Betul. Semoga Dias Rinawi memperoleh juga imbas dari apa yang sudah dilakukannya ya. Iya, itu dari satu sisi ya, Vi. Ya, tapi sekolah juga, gratis lah gitu. Amin, harapannya atau mungkin gitu. jalur akademik yang sudah disiapkan oleh negara. Iya, ini bisa menjadi perhatian juga bisa ya. Jadi perhatian. Kita geser ke informasi selanjutnya. Kemarin juga ada yang viral nih, ada yang lagi sedih. Salah satu anggota Paskibraka ya, sudah jadi bendera penuh berlatih. Mungkin lebih kali ini. Lebih kali ya. Ini saat bendera merah putih yang terbalik saat dibentangkan oleh anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibra di Kabupaten Mamasa. Jadi video ini juga sempat viral di media sosial. Insiden itu terjadi saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun RI yang ke-80 yang berlangsung di lapangan Kondo Sapata, Mamasa, Kabupaten Mamasa pada Minggu siang. Bupati Mamasa ini ya mengatakan insiden ini yang terjadi di luar kemampuan pasukan pengibar bendera, ya nggak mungkin disengaja lah. Iya. Ya. Tapi apresiasi setinggi-tingginya dari kita seluruh masyarakat Indonesia kita tujuanlah kepada para pasukan yang sudah digojlok mental, digojlok fisik, berlatih dan lain sebagainya. Ingat nih, manusia itu hanya bisa berusaha, belajar, ya. Tapi hasil itu tergantung izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga kalau kita lihat video-video yang viral, komen-komennya sangat positif. Ya, gak apa-apa deh, udah ini sudah berjuang, sudah berusaha. Tapi ya meskipun berujung sebuah tangisan, tapi itu bukanlah tangisan kekalahan, tapi itu adalah tangisan yang kembali akan melecut. Nah, kita coba lagi tahun depan. Ya. Oke, ini juga ada ini juga nih, ada momen pengibaran bendera yang tidak selalu mudah dan tidaklah bisa semudah yang kita bayangkan ya. Beberapa di antaranya bahkan nyaris pingsan saat upacara berlangsung, dan ini juga tampak di istana. Nah, ini lagi dipegangin sama yang di lingkarin merah ini nih, Jadi dia udah goyang-goyang udah kayak hilang konsentrasi lah gitu lagi. Jadi temennya udah, tapi di belakang. Udah mungkin dengan kondisi yang capek, panas, ini hampir nyaris pingsan nih ya. Ini juga di daerah nih. Nah, akhirnya, tuh. Teman ini menopang. Ya, itulah. Tati siapkah menopang saya, Ti? Saya kayaknya nggak kuat, Pi, kalau menopang Rivi. Nggak kuat ya? Iya. Tapi ini juga terlihat ya bahwa sebenarnya teman ini bisa juga memberikan support kepada kita. Khususnya di waktu-waktu yang genting. Nah ini nih, ini bisa kita lihat secara jelas sudah lunglai sepertinya ya. Iya betul. Jadi hampir pingsan. Anggota pasukan sehingga pasukan yang di sebelahnya itu langsung memegang tangannya agar tidak terjatuh. Luar biasa. Kebersamaan ini menjadi potret kita untuk menyemarakan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Jadi semangatnya tetap ada. Dengan usia 80 tahun, kita berjuang dengan versinya kita masing-masing, Pi. Ya kan? Untuk negara ini pastinya.
Nah ini selain juga kemarin kita melihat ada pengibaran kalau bendera. ini dipegangin bukan karena dia mau jatuh. Kenapa? Takut saking hebohnya banget gitu lah. Udah, pegang. Tapi seru ya, ini juga bisa mengisi kemerdekaan kemarin nih. Jadi Togakuan atau anak tari pacu jalur memeriahkan peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka. Kita dengar lagi yuk, Tio. Yuk. Satu Istana Merdeka kemarin goyang. Goyang semua. Goyang semuanya. Merah putih nih goyang semuanya. Dan yang kerennya juga itu para peserta yang tadinya sikap sempurna banget gitu. Ternyata bisa luas juga goyang sih. Ya kapan lagi goyang bersama Bapak Presiden. Itu di belakangnya Pak Prabowo masih sikap sempurna itu kayaknya. Ya, itu nggak boleh goyang. Itu nggak boleh goyang ya. Itu dikecualikan. Ini nih, lihat kan. Mantap ya, kemarin juga pakai baju itu hanya si bapak yang goyang, ibunya nggak goyang karena berat di kepalanya. Kalau goyang jatuh rambutnya. Jempolnya aja yang goyang. Nah, ini juga Ibu Titi juga goyang juga kemarin ya. Mas Didit juga ya. Seru pokoknya kemarin. Karena memang kemarin tidak hanya tamu undangan dari pejabat negara, tapi masyarakat juga ikutan hadir di Istana Merdeka karena ini memang mereka diberikan kesempatan dengan tiket ya. Ada tiket yang diberikan kepada masyarakat umum gitu. Oke, banyak hal yang ditunjukkan ya untuk menyemarakan dan juga mengapresiasi, mengingat lagi jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan. Nah ini kita ajak Anda untuk bergabung, untuk menuju ke Maluku ya. Ini sepertinya Gubernur Maluku ini juga Shirley Chowanda menunjukkan lah ya penghormatan kepada Sang Merah Putih yang dilakukan di dalam laut Sulamadaha, kota Ternate. Nah itu dia, kalau lihat videonya saya merinding, Vi. Iya. Walaupun kita tahu bahwa Ibu Gubernur ini memang sudah sering sekali untuk diving, tapi upacara HUT RI ke-80 ini kali ini berbeda karena Bu Gubernur langsung melakukan upacara di dalam laut. Itu dia. Jadi memang ini memang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan, special skill ya bisa dikatakan. Sertifikat kadang-kadang harus bisa. Diving kan? Diving ya. Jadi kalau menurut Ibu Shirley ini, laut adalah sumber ekonomi, ruang hidup serta warisan bangsa yang wajib dijaga kita bersama. Jadi ikan duyung dulu Ibu. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu jadi kalau dibilang ya cukup berani begitu ya berani. Saya mungkin perlu cek juga. Saya ini punya DNA menyelam atau tidak nggak gitu loh berarti. Kenapa emangnya? Nggak ada nyali untuk menyelam? Iya begitu. Tapi bisa nggak sih kita ngecek DNA kita ini bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Nah, karena apa nih, Vi? Ya, karena di program selanjutnya nih akan ada cara nanti misalnya keturunan gitu. keturunan ini cek DNA gitu kan. Doyan makan padangnya ini gitu misalnya. Hobinya rebahan ini. Oh ini turunan dari siapa nih gitu misalnya. Nanti selengkapnya akan dibahas di program Hidup Sehat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kabaranti Kusuma. Arif Adil pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.